Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan setelah tadi pembelajaran 3, kita sekarang ke pembelajaran 4 ya. Kita lanjut ya, hari ini 2 pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Di tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Oke, pemetaan KD-nya ya, di pembelajaran 4 ini ada bahasa Indonesia dan PPKN. Hampir sama dengan tadi ya, bahasa Indonesia kemudian PPKN. Baik, kita lanjut ya. Tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumrojen, dan konferensi meja bundar KMB. Amati gambar dan baca teks dalam hati. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 11 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang keempat, dalam bentuk RIS Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth persemakmuran ya. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, ini ya perjanjian Linggarjati di Jawa Barat. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda 1. Benar-benar ya perjuangan bangsa Indonesia ini. Itu tadi perjanjian Linggarjati. Sekarang kita ke perjanjian Renville. Itu pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat ya, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo ya. Hasilnya nih, hasil perundingannya ya. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini hasil-hasilnya ya. Jadi tidak hanya perang, tapi juga ada perjanjian-perjanjian, ada perundingan-perundingan ya. Indonesia itu namanya bentuk diplomasi ya. Kemudian perjanjian Rumrojen ya. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei
1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Namun perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. KMB itu konferensi meja bundar ya. Hasil pertemuannya, satu, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Itu konferensi meja bundar. Kemudian yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan bebaskan semua tawanan perang. Nah, ini hasil perundingannya ya, hasil perjanjiannya. Kemudian yang terakhir ada KNB. KMB ya, konferensi meja bundar. Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasilnya yaitu satu, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Itu ya isi dari KMB. Setelah membaca teks di atas, pilih salah satu dan lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Mau konferensi Linggarjati ya, mau konferensi meja bundar, atau konferensi yang lainnya. Tadi ada 4 konferensi ya. Silakan kalian pilih yang mana ya, menggunakan peta pikiran, menggunakan kalimat efektif ya. Ingat, kalimat efektif itu ada ciri-cirinya ya. Oke, lanjut ya. Setelah ini kalian isi nanti. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Ya, itulah. Jadi harus bekerja sama ya antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Matur suwun ya. Thank you, terima kasih. Untuk pembelajaran 4 ini hanya itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.